Usia berapa lawannya? Ya udah ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Salam olahraga. Jaya. Depok. Unggul. Iya. Anandita Alfadia. Alfadia. Anandita Alfadia ya. Yep. Panggilannya apa? Dita. Dita ya. Dita kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK. Di mana? Di SMK Darul Roja. Darul Roja. SMK Darul Roja. Darul Roja. Daerah mana itu? Daerah Cinere. Cinerenya mana? Ismaya, Poncol. Ismaya itu dekat Mall Puri ya? Ya, sebelum. Sebelum ya, kalau dari arah Kalau arah sini sebelah kiri. kalau dari arah Depok ya? Iya. Dari arah Kubah Mas. Iya. Ya, itu sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Sebelum mall. Sebelum mall. Kalau nggak salah itu tempat latihan gateball juga di situ ya? Iya. Ya, apa nama daerahnya sama? Sama. Daerah Poncol ya? Poncol juga. Ya. Anandita Alfadia. Alfadia. Atlet gateball. Ya, gateball apaan sih? Gateball itu semacam kayak golf, cuman beda di bola sama di sticknya itu. Beda di bola, bolanya. beda ya, bukan bola golf ya? Bukan. Sticknya juga bukan stick golf. Bukan, beda. Cuman modelnya seperti main golf. Iya, Ya. cara mukulnya itu. Cara mukulnya. Lapangannya ukuran berapa? Ukuran 25 kali berapa gitu ya? Aduh, lupa sih. 25. Dia kotak atau agak panjang? Agak persegi. Agak persegi ya, kurang lebih 25 kali 25 ya. Iya, kayak gitulah. Iya. Kan boleh dibilang gateball ini sebuah cabur baru, cabur yang masih asing ya kalau dibandingkan sepak bola, kemudian volley dan sebagainya, gateball ya. Jadi mungkin orang-orang Depok perlu nanti di searching ntar di Google kayak gimana sih ya. Harus ya. Harus itu. Kenapa sih kamu main gateball? Ya mungkin gateball itu unik sih menurut saya. Dari cara berpikirnya cara pikirnya itu kita harus matang, terus diuji kesabarannya di situ, kekompakannya juga di situ. Jadi kayak wah unik gitu. Jadi kayak tertarik aja sendiri gitu. Berarti kamu harus jelasin dulu nih, gateball itu kayak gimana sih mainnya? Ada lapangan ukuran sekitar 25 kali 25, hampir kotak ya. Iya. Terus ada stick kayak golf. Stick. Ya. Apa yang di gambar ini kamu ya, lambangnya sticknya kayak gitu ya? Iya. Terus ada bolanya segede apa? Bolanya sih kayak bola kasti, cuman dia bahannya kayak marmer. Bahannya kayak marmer ya. Oh, iya. Agak berat berarti. Berat. Kemudian diapain tuh bola? Mulainya gimana? Kalau misalnya kita mulai, kan itu gateball itu nyediain 10 bola. Ada merah dan putih. Kalau merah itu untuk yang ganjilnya, kalau yang putih itu untuk yang genapnya itu. Oh ya, ganjil genap ya? Ganjil genap. Kalau misalnya kita udah mulai, kita masukin gawang satu, terus abis ke gawang satu ke 2. Ya. Sesuai instruksi kaptennya sih. Terus habis ke situ sesuai ke gawang 3, habis gawang 3 baru ke agari. Tiang tengah. Agari itu apa? Tiang tengah. GP itu. Nah, itu di situ nilainya 2. Gitu. Jadi kita tugasnya memasukkan bola ke gawang. Gawang 1, gawang 2, gawang 3 dan 1 GP. Setelah selesai gawang 3 baru boleh ke agari di tengah-tengah. Iya. Urutannya begitu ya. Iya. Kalau sudah bola kita nih ya, masing-masing bola pemain bolanya sendiri. Artinya masing-masing pemain diberikan bola. Iya, megang bolanya masing-masing. Ada nomornya. Sesuai urutan. Misalnya saya bola nomor 5. Iya. Tugas saya memasukkan bola nomor 5 ke gawang 1, gawang 2, gawang 3. Dan selesai itu agari. Ke agari. Iya. Mukul bola ke tiang itu. Iya. Kalau nggak kena? Kalau nggak kena ya nggak agari, belum selesai. Belum selesai. Belum. Sampai terakhir selesainya tuh berhasil memasukkan. Mengenai tiang itu. Iya. Selama waktunya belum habis. Ada waktunya ya? Ada. Berapa menit? 30 menit.
Berlaku buat kita sendiri atau buat semuanya? Semuanya. Oh, satu game itu selesai Pokoknya satu pertandingan, satu permainan itu 30 menit. 30 menit. 30 menit. Berarti pemainnya ada banyak tadi, kan bolanya ada berapa? Satu tim, kalau satu tim itu 5 orang. Oh, 5 orang. Masing-masing 5 orang. 5 kali 5. Bolanya berarti 10. 10. Karena masing satu orang megang satu. Megang satu, dan dia akan bawa bola itu ke gawang-gawang tadi, lewatin sampai ketemu Agari. Iya. Dia nggak boleh mukul bola lawan ya? Nggak boleh, itu foul. Foul. Tapi membuang bola lawan boleh? Boleh. Bola lawan kan beda dari warnanya ya? Itu boleh dibuang? Boleh. Karena itu salah satu strateginya ya? Iya, betul. Gitu. Itu ada kapten. Kapten. Itu fungsinya apa? Untuk mengatur semua kayak strategi itu kapten yang mikirin. Jadi tim itu butuh satu kapten dan pemainnya itu tinggal ngikutin arahan kapten. Jadi kita mempercayai kepada kapten aja. Jadi nggak usah semuanya diskusi berebut. Nah itu paling ngasih susah. Pendapat, nah. Itu paling susah. Kenapa? Seringnya ini ya, ada yang merasa ingin jadi kapten. Hampir kayak gitulah. Hampir sering begitu. Kalau misalnya kurang kekompakannya. Tim yang kompak adalah yang mempercayakan satu orang sebagai kapten. Betul. Dan mengikuti instruksinya. Betul. Dan itu ternyata nggak banyak yang bisa begitu ya. Waduh, jarang sih. Jarang ya? Jarang. Berarti kalau pada tunduk pada kapten, terus kaptennya mampu untuk membangun strategi yang bagus, menang tuh ya? Ya bisa, insya Allah. Gitu, ya. Agak tergambar mudah-mudahan kita ya nih tentang apa itu Gateball. Karena kan relatif masih baru. Itu asalnya mana sih Gateball tuh? Dari Jepang. Oh, Jepang ya? Jepang, terus awalnya ke Bali katanya, terus dari Jepangnya itu pulang ke sana, terus meninggalkan alatnya itu di Bali. Jadi awal mula Gateball kenal itu di Bali gitu. Oh gitu. Di Bali itu dalam pengertian yang membawa dari orang Jepang itu mengajarkan ke orang-orang di Bali cara mainnya. Iya, seperti itu sih. Terus ketika dia pulang alatnya ditinggal supaya bisa pada latihan main. Kayaknya sih antara ketinggalan atau dia gitu ninggalin gitu. Faktanya ada alat yang tertinggal ada di Bali dan itu dijadikan tempat buat sarana buat main ya. Iya gitu. Itu alat-alat buatan mana? Jepang, asli Jepang. Indonesia bisa bikin nggak? Bisa. Ada banyak sekarang udah yang pada bikin sendiri sih. Pada pakai punya. Kalau misalnya ada yang nggak punya, ada yang inisiatif bikin sendiri, silakan. Gitu. Dari apa itu alat sticknya ya? Kalau dulu itu masih kayu. Kalau sekarang kan udah kayak besi-besi gitu kan. Jadi terlampau mahal sih menurut. Kalau pakai besi? Iya, bukan bersih, kayak apa ya, aluminium gitu. Yang terlalu mahal pakai kayu atau yang pakai? Yang aluminium itu. Oh gitu. Kalau kayu mah kan kalau dulu itu masih bisa dibikin. Ya. Gitu. Di Depok ada berapa klub yang sudah memainkan Gateball nih? Di Depok itu ada Javan Hawk, ada Red Garuda. Terus Javan Hawk di mana? Javan Hawk dari Depok juga. Tim saya. Cinere. Terus Garuda? Red Garuda sama. Daerah. Timnya Pak Marullah. Oh gitu. Iya. Pak Marullah pelatih kamu ya? Siap, betul. Iya. Paling nggak 2 itu yang kelihatan. Iya. Paling ini sih. Tim semacam klub ya? Klub. Depok. Jadi untuk di tingkat Jawa Barat udah banyak belum? Udah. Di Cirebon, Subang sih baru sih, Subang masih baru. Terus Bekasi, Bogor, banyak sih. Yang kemarin tahun 2018 main di Porda itu berapa daerah? Lawannya itu berapa selain Depok? Hampir seluruh Jawa Barat. Oh ya, udah hampir terpenuhi semua ya perwakilan atau pengurus daerah ya, Pengcap ya. Pengcap udah hampir rata ya. Di tingkat nasional? Udah semua provinsi belum? Udah sih kayaknya. Udah ya. Kayak.
Barat juga pas waktu 2017 udah masuk ke Kejurnas. Itu dapat perak 2017? 2017 di Makassar. Depok udah ikut tuh? Udah. Dapat saya perak. Oh, kamu dapat perak? Kamu yang turun ya? Iya. Luar biasa. Provinsi soalnya sih itu. Iya. Mewakilkan. Atas nama Jawa Barat ya? Atas nama Jawa Barat. Jadi kamu kenal permainan ini dari mana? Awalnya sih dibawa-bawa waktu kecil tuh sama ibu. Ibu Dia kan, kamu? dia suka bawa-bawa sambil nyuapin saya tuh katanya begitu. Nah, bawa-bawa terus setiap hari ke lapangan. Jadi setiap hari tuh kayak makanannya tuh lapangan terus gitu kan. Nah, Makanannya stick. ya golok. stick terus kan. Dikenalin lah Gateball gitu. Hampir sampai sekarang sih hampir 5 tahunan lah sih main. Oh, 5 tahun kamu main. Tapi pertama kali diajarin main Gateball, megang stick terus mukul bola itu kapan? Itu waktu 2000 kalau nggak salah 2013 itu baru main. 2013. Baru main. Kamu kelas berapa tuh? Kelas berapa itu ya? Sekarang kamu kelas 3? Kelas 3 SMK. 2013 kurang lebih kan 7 tahun lalu ya. Berarti mungkin SD kelas 6 kali ya? Mungkin. Masih Segituan lah, masih belajar. Iya. Itu mulai tuh. Itu baru mulai. Kalau udah mulai pertandingan itu 2016. Pertama kali bertanding? Iya, 2016. Di mana? Dulu masih punya klub kecil-kecil tuh, anak-anak kecil masih belajar. Kayak dulu ada yang ngadain di PLN. PLN itu kita dulu PLN juara. Gandul. Iya, juara 2 untuk yang anak kecilnya itu. Itu masih baru-baru gitu. Ya. Setelah itu sering ada pertandingan? Sering, karena sekarang lagi lockdown kan. Ya, kalau sekarang Jadi hampir semuanya pada tiarap dulu ya. tiarap. Tapi latihan jalan? Alhamdulillah Dengan kondisi begini? masih jalan. Yang penting kan sesuai protokol kan. Iya. Sempat berhenti latihan ya ketika ada pandemi ini? Kalau itu pernah. Kalau saya Kan sih pernah. kan sekitar Maret ya, COVID ini. Itu latihan berhenti nggak? Kalau saya sih pernah berhenti, cuman abis itu lanjut lagi. Jadi kan kita supaya nyari keringat juga kan, Iya. olahraga itu kan di outdoor gitu. Jadi berhenti sebentar aja ya? Kurang lebih berapa lama waktu berhenti? Kalau saya sih paling cuman 2 hari aja. 2 hari. Abis itu main lagi. Jadi selama masa ini main terus ya? Iya. Latihan terus di lapangan ya? Aman? Aman dong. Dan sejauh proses latihan yang berjalan dengan teman-teman di tim atau di klub itu semua sehat ya, nggak ada yang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Nggak ada berhentinya ya? Nggak ada dong. Saya kira selama pandemi di rumah aja, kemudian kalaupun latihan ya latihan fisik mungkin di rumah. Ini tetap ke lapangan ya? Masih tetap ke lapangan. Makin banyak. Makin banyak. Dari ibu ya belajar Gateball. Dalam artian ibu kamu ngajak ke lapangan main. Selain ibu kamu yang latihan orang rumah, yang di rumah siapa aja? Adik kakak? Kalau dulu itu awalnya sih kakek saya. Oh, kakek. Engkong nenek saya tuh pada. Kamu orang Betawi ya? Iya. Asli situ? Asli. Oh, Engkong ya? Engkong kamu udah latihan Gateball? Iya, dulu. Di mana? Ya di situ juga. Oh, itu udah lama banget ya? Udah lama banget di situ. Makanya sampai sekarang masih dirawat tuh lapangan biar kagak ada yang ngambil. Iya. Engkong dulu tahun berapa latihan atau main golf Gateball? Tahun berapa ya? Lupa deh kita. Oh gitu. Berarti lama bener ya? Udah Iya. Sudah ada ya? Udah lama. Pernah ke Bali juga kan gitu. Ke Bali. Sebab kan sebenarnya yang di Jawa Barat sendiri kan baru dipertandingkan di Porda ya. Di Porda itu baru ini yang pertama ya? Pertama di 2018. 2018. Pertama. Kemudian 2014 ada eksibisi nggak waktu itu untuk Gateball? Enggak ya? Enggak ada Belum sih, ada. belum ada. Jadi saya juga ingat sih waktu dulu
mungkin tahun 2012 atau 2013 sebelum Porda 2014 itu sudah ada pelantikan pengurus Gateball ya, waktu itu di Balai Kota, tapi kemudian kegiatannya nggak kelihatan Belum. ya, penyiapan atlet nggak jalan sehingga 2014 kan nggak ngirim, dan juga memang belum di pertandingan ya, Belum. eksibisi juga belum ya, Belum. nah gitu. Nah setelah nggak kelihatan, nah kemudian menjelang Porda 2018 mulai itu Baru. dengan kepengurusan baru, ada geliat baru, kemudian latihan berjalan dan hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aja hasil kemarin? Emas 3 ya. 3. Terus perak 2. perak 2, Perunggu 1. perunggu 1, 6 medali. Emas 3. Kalau nggak salah salah satu emasnya ini kamu perorangan ya? Perorangan. Emas perorangan atas nama kamu, Dita ya. Kemudian emas yang kedua Mas yang kedua double mix. double mix. Double mix. Kamu juga main dengan Dengan Supri Hasanuddin. Supri Hasanuddin, Beben. Beni. Beni ya, Beben. Ya. Kemudian emas yang ketiga Mas yang ketiga triple campuran, triple mix. triple mix ya, triple mix. Ya. Kalau nggak salah yang main waktu itu 2 pria, 1 wanita ya. Iya. Emas tuh, alhamdulillah buat Depok. Perak Perak untuk itu double putra. double putra. Double putra kalau nggak salah sih. Perak ya. Satu lagi Peraknya itu bergu campuran. bergu campuran. Bergu campuran. Bergu campuran. Waktu kamu emas single itu lawannya siapa? Final. Kalau terakhir final itu lawan Kota Bandung. Kota Bandung. Kota Bandung. Usia berapa lawannya? Ya udah ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Kamu padahal waktu itu masih kelas 1 SMA ya? Iya, kira Ya kan? gitu. Kelas 1 SMA lawan ibu-ibu. Kok bisa menang kamu? Ya mungkin karena saya latihan terus dikasih kepercayaan. Ya gitulah. Luar biasa. Jadi di permainan ini walaupun masih tanda petik ya anak-anak ya usia waktu itu kamu kelas 1 SMA ya, lawan ibu-ibu itu bisa menang ya di final. Luar biasa. Artinya nggak kenal usia juga nih Enggak, permainan ini. enggak ada batasan usia sih kalau permainan gateball ini. Dalam syarat untuk jadi atlet itu nggak ada pembatasan usia. Enggak ada. Kalau usia ke atas nggak ada pembatasan. Nggak ada. Kalau bawah? Kalau bawah enggak ada. Nggak ada juga. Enggak ada. Pokoknya Walaupun dia bebas. SD Mau boleh. SD, mau kelas 2 SD, kelas berapa SMP, bebas. Dan nggak dipungut biaya sih. Nggak dipungut biaya ya. Gratis. Kecuali sewa lapangan harus bayar ya, terpaksa dipungut ya. Ya betul. Artinya siapa aja boleh main pada dasarnya, tidak dibatasi usia, dan ketika pertandingan juga tidak ada pembatasan ya. Tidak ada. Bebas. Di rumah siapa aja jadi yang main gateball? Kalau di rumah cuman saya, ibu saya, sama bapak saya doang. Oh, ayah kamu juga, bapak kamu juga. Oh, bapak kamu lebih dulu main gateball atau siapa dulu, dari ibu atau kamu? Bapak dulu sih kayaknya. Bapak dulu. Jadi tadi kakek kamu main. Kakek, terus nenek. Oh, nenek juga. Nenek Ini saya. keluarga banget ini. Terus bapak saya, emak saya, baru saya. Oh gitu. Generasi terakhir nih. Generasi terakhir saat ini. Saat Ntar ini. anak-anak kamu, Belum. anak cucu pada main juga nih. Semoga lah meneruskan. Memang menyenangkan main gateball. Sangat bisa ngilangin pikiran. Ngilangin pikiran atau menenangkan pikiran? Ya ngilangin Kacau kalau masalah. hilang. Gitu. Ngilangin masalah. Iya, Kayak iya. masalah di rumah, nih berantem sama siapa gitu Heeh. kan. Kalau main itu hilang gitu. Hilang ya. Ngilangin stres berarti ya. Betul. Bisa jadi hiburan berarti ini. Betul. Kenapa di lapangan bisa sampai seperti itu? Ya karena kekeluargaannya sih. Kita tuh kalau gateball tuh kekeluargaannya. Di antara paling para pemain itu, penting. permainannya sendiri menurut kamu menyenangkan, kemudian suasana kekeluargaan Dapat juga. dapat gitu.
usia berapa yang main pada? Yang tua-tua usia berapa? Iya banyak, ada yang 40, 50, 70 tahun juga ada kalau masih sehat mah. Ada juga ya? Ada. Oh, jadi Apalagi yang di Jepang. Kalau Jepang, Korea itu udah berumur semua. umumnya orang-orang tua ya? Iya. Maksudnya lansia gitu ya? Iya, kalau ini awalnya sih Gateball itu lansia. Cuman sekarang udah turun-menurun gitu. Memang artinya seusia lansia yang sampai usia 70-60 gitu bisa kuat main gini? Bisa, masih sehat mah. Nggak capek banget gitu? Ya kalau misalnya itu sih paling butuh ini aja sih, paling kayak kita nyediain kayak kursi gitu kan, sambil main sambil duduk gitu. Oh iya kan, nggak selalu mukul ya? Kan bergilir kan. Bergilir. Setelah kita mukul, nunggu pemain lain mukul, maka kita bisa duduk, boleh? Boleh. Karena nggak harus selalu dalam lapangan ya? Nggak harus. Karena kan pemain itu harus di luar lapangan. Selain pemain yang mukul itu. Oh gitu. Ketika kita waktunya mukul kita masuk. Selesai kita harus keluar lagi. Oh, berarti memang bisa sekalian istirahat. Betul. Ya. Makanya lansia-lansia pun juga dimungkinkan untuk main karena bisa istirahat. Jarang kan, sambil ngerokok juga bisa. Boleh. Boleh sama panitia pertandingan ya? Boleh, kalau yang dibolehin. Tapi kalau lagi pertandingan boleh? Kalau pertandingan besar sih nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau pertandingan yang kayak kita yang ngadain pasti boleh. Iya. Karena kan ngerokok, atlet harusnya nggak ngerokok ya? Ya emang bandel kalau gitu tuh. Seragam wajib? Seragam kalau misalnya itu wajib kalau pertandingan. Kalau pertandingan wajib pakai seragam? Pertandingan wajib. Sepatunya khusus nggak? Nggak dikhususkan sih. Nggak ada satu Gateball harus ini gitu, enggak, bebas. Karena ada pertandingan tertentu kalau bola harus pakai sepatu bola. Ya, menembak tuh ada sepatu khusus. Asalkan sepatunya itu nggak licin sih. Oh. Karena kalau licin pas parkingnya itu kan nanti bolanya keluar dari yang kita injek itu. Oh iya ya. Gitu. Karena pada saat tertentu kan kita nginjak bola untuk dipukul ya. Betul, itu sparking namanya. Sparking. Nah itu nggak boleh licin. Nggak boleh licin. Itu foul namanya nanti kalau bola yang kita injek itu keluar. Itu namanya foul. Gitu. Berakibat foul, makanya setidaknya ada karetnya ya. Betul. Ya. Oke. Di sekolah di sekolah tempat kamu sekolah itu ada latihan Gateball juga enggak? Nggak ada. Dari masuk. Sekolah kamu ada yang latihan? Nggak masuk ekskul sih. Belum masuk ekskul. Dari teman kamu ada nggak yang latihan Gateball? Nggak ada, saya doang. Mereka tahu kamu latihan Gateball? Tahu. Mereka nggak tertarik pengen ikut? Nggak tahu ya, pemikirannya mungkin beda. Mungkin karena orang tuanya nggak Gateball ya? Ya mungkin. Dia belum ngerasain aja. Belum tahu aja ya. Kalau udah tahu, kalau udah kenal Gateball pengen di lapangan terus dunia. Ya. Keliling dunia ya. Iya, saya dengar pertandingannya juga sampai internasional ya. Betul. Kamu udah pernah keluar negeri untuk karena Gateball? Pernah pas waktu 2017 kalau enggak, 2018 ke Thailand. Thailand ada pertandingan di sana. Saya masuk sampai 8 besar doang. 8 besar. Itu kejuaraan tingkat apa itu? Internasional sih. Internasional. Kamu 8 besar. 8 besar. Segitu udah lumayan kali ya? Lumayan lah. Karena kan levelnya internasional ya. Tinggi, berat juga lawannya kan. Dari Jepang, Korea, Thailand juga itu. Lumayan berat juga. Kamu 8 besar perorangan atau bergu? Bergu ya. Antar tim sih kalau kita ngambilnya. Antar tim ya. Kalau melihat dari pemain-pemain dari negara lain itu, mereka usianya muda atau banyak yang tua juga? Banyak yang usia lanjut. Usia lanjut ya? Banyak usia lanjut. Campuran sih paling ini. Jadi memang ternyata permainan ini menarik dan cocok juga untuk para orang tua lansia ya. Mudah-mudahan nanti yang melihat podcast ini bisa searching ntar. Kayak gimana sih Gateball, terus melihat jadi tertarik bisa latihan ya. Betul. Jadi kalau ada yang mau latihan di mana baiknya datang kemana? Ke Jalan Ismaya aja, Ismaya Poncol. Jalan Ismaya Poncol Cinere. Cinere. Dekat
Mall Cinere ya. Mall Cinere Sebelumnya. Sebelum Mall Cinere. Boleh siapa aja datang ya. Boleh. Mencoba mukul juga boleh ya. Boleh. Supaya tertarik. Biar nambah juga kan. Supaya nambah pemain, nambah saudara. Betul. Buat latihan bersama lebih senang ya. Lebih senang. Seperti itu. Oke. Saya mau tanya, waktu kemarin Porda kamu dapat emas baik perorangan ya single maupun mix double ya. Itu gimana kok kamu bisa dapat emas? Awalnya tuh kan pas saya lagi pertandingan itu saya tuh suruh penonton jangan ada yang nonton saya. Jangan ada yang nonton saya. Kalau ada, jadi soalnya kenapa ya, dari penonton yang tim sendiri gitu kan, kalau misalnya kita membuat kesalahan nih, muka yang di luarnya itu bikin mengganggu ya, bikin bete ya. Bikin bete. Nah, jadi pada nonton tuh dari jauh-jauh. Jadi kan suasana kan tenang tuh kan. Kamu ngomong tuh, bilang ke mereka, tolong jauh-jauh kalau saya lagi mau main. Iya, ngomong sendiri. Jangan, kalau saya lagi main, jangan ada yang nonton. Kalau mau nonton jauh-jauh, jaga jarak. Saya bilang gitu. Udah habis dari situ tenang kan, karena kalau misal penonton dari luar yang dari tim saya beda tim gitu maksudnya, nggak apa-apa kecuali tim saya, karena kalau misalnya saya buat kesalahannya itu timnya mukanya pada mesem semua gitu, jadi kurang enak dipandang. Jadi kayak bikin beban gitu. Jadi pas itu selesai 30 menit selesai, alhamdulillah dapet. Itu yang tim itu bergu sih, yang bergu. Oh gitu. Jadi sebelum bertanding kamu udah pesen tolong jangan ditonton ya sama temen-temen ya. Betul. Memang berpengaruh ya. Pengaruh, karena kan kalau misalnya kita dari luar itu kan suka ada yang ngomong kan. Sebenarnya nggak boleh komentar gitu. Komentarnya itu kan bikin kuping panas, gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak, aduh ada komentar dari luar nih, jadi kita ngeblank, jadi susah mikirnya gitu. Jadi sesuai ini aja lah, kapten aja, arahan kapten gitu. Biar kapten aja lah yang ini. Jadi berarti memang faktor penonton, faktor lingkungan berpengaruh juga ya terhadap konsentrasi kita. Betul. Terhadap terhadap kemampuan kita dalam menyelesaikan atau memenangkan pertandingan ya. Terus dari pelaksanaan ketika kamu main bertanding itu penonton atau tim kamu atau orang-orang yang kamu kenal terus nonton itu juga mau dibilang jangan ya, kalau misalnya jauh-jauh atau jangan komentar. Kalau misalnya saya nggak ngelihat sih ya nggak apa-apa sih. Kalau saya ngelihat usir gitu. Kalau gitu kamu kalau lagi main gak usah ngeliat ke penonton, lihat ke bola aja. kan keliling. Mau nggak mau ya. Iya. Pas lagi itu ngelihat ya. Iya, mukanya pada mesem semua, kan kagak enak dilihat jadinya. Atau tidak hanya muka mesem ya, ada komentar juga ya? Ada, pasti ada. Kok gini kok gitu dari lapangan, kayak pelatih aja. Enak di luar ngomongnya, pas udah main, ngebleng. Iya benar. Nah terus seperti apa kamu mempersiapkan diri waktu terutama waktu pertandingan puncak kamu kan kemarin Porda 2018 ya. Waktu itu di Kabupaten Bogor ya? Kabupaten Bogor. Di lapangan stadion apa tuh? Atang Sanjaya kalau kita tuh. Oh iya kemarin Atang ya? Atang. Ya, Lanut Atang Sanjaya. Nah itu kamu mempersiapkan diri untuk latihan, mempersiapkan diri untuk bertanding, menghadapi Porda itu seperti apa polanya? Paling kalau kita sih, kalau saya sendiri sih nyiapinnya paling kita mental ya. Mental sama paling kita mempertahankan strategi kita, meningkatkan strategi, terus menjaga pola makan sih paling biar sehat kan, jaga kesehatan aja sih paling itu. Persiapan mental kamu seperti apa maksudnya? Kayak misalnya kita tuh kalau misalkan kalau saya sendiri sih kayak latihannya itu kan pasti kan ada yang ngajarin gitu kan. Ada yang dibentak-bentak lah, ada yang dikata-katain lah. Sama pelatih?
itu tuh menguji mental kita biar tidak down gitu. Oh gitu. Ada yang teriak-teriak dari luar gitu. Paling itu sih. Jadi itu kamu udah mulai menyadari bahwa itu bagian yang harus dikendalikan ya. Ketika pelatih melatih. Emosinya juga harus dikontrol sih paling. Ya ya. Karena kalau seandainya emosi atau terpancing pasti berantakan ya. Permainan udah jelek. Permainan jelek. Jelek ya? banget pasti. Jadi mental, kemudian fisik. Kalau teknik kamu sudah relatif menguasai ya. Lumayan sih. Tapi dengan proses latihan yang berjalan, teknik itu memang ada banyak perbaikan atau ada hal-hal baru dari teknik-teknik yang diajarkan? Paling strateginya itu kayak kita kalau misalnya kita ngeliat lawan kita tuh oh strateginya gini, jadi kita bisa menyimpulkan gitu, menyimpulkan strategi lawan tuh kayak gimana gitu. Oh, belajar dari strategi lawannya. Jadi kalau teknik mukul segala macam itu udah standar lah ya. Udah standar lah. Itu seiring dengan latihan rutin itu makin meningkat, makin bagus. Makin bagus. Tapi tadi strategi itu juga bagian hal lain ya dari pertandingan ini yang harus dikuasai, dipelajari ya. Betul. Dari strategi yang dibuat lawan kita bisa melihat ya, bisa baca. Melihat, kita bisa baca sendiri. Bisa kita langsung membandingkan dengan strategi kita ya. Sementara tadi strategi itu ada di tangan siapa? Kapten ya. Kapten bisa, kalau sendiri itu lebih Oh ya, kalau sendiri kan kita langsung mikir sendiri ya. Betul. Kalau lagi kapten, kan tadi kamu bilang paling bagus kapten gak usah digerecokin, biar dia mikir sendiri. Kalau gitu misalnya ya. ada kesalahan di kapten, paling kita rembungkan setelah pertandingan itu. Oh, setelah pertandingan? Iya, jadi kita evaluasi lagi. Setelah pertandingan? Setelah pertandingan selesai. Kalau di masa pertandingan ada nggak sempat ngomong? Ada. Sama pasti kapten, ada. tapi sifatnya mungkin ngasih pandangan, masukan gitu ya? Ada, pasti ada. Tapi kamu bilang tadi ada juga yang ngotot-ngotot ya? Ada, banyak. Kalau ngasih masukan kan boleh ya, boleh. Tapi kalau udah sampai berdebat, ada nggak yang ribut di lapangan sesama tim? Ada juga? Ada juga. Terjadi itu ya? Terjadi. Makanya tuh kekompakan itu paling utama sih kalau untuk bergu campuran itu. Paling penting itu kekompakan. Kalau perorangan kan ya pengendalian pribadi aja, karena kan dia ngatur strategi, ngelihat lawan. Kalau udah grup itu memang sebuah tantangan ya. Betul. Makanya di Depok itu paling kalau misalnya itu di bergu campurannya sih paling dinin gitu. Paling apa? Pengen ditingkatin lagi. Karena kan bergu campur itu susah kan. Makanya setiap kayak ngambil medali gitu kan paling kalau misalnya itu bergu campuran atau double campurannya itu gitu, diambil yang paling kuat gitu. Ya. Nah, kembali tadi latihan yang kamu lakukan di samping tadi latihan mental, kemudian ya makan ya, di backup dengan makanan. Secara rutinitas latihannya seperti apa? Berapa lama sehari atau seminggu, berapa kali? Ya paling kalau misalnya orang-orang sih main paling jarang sih, paling dua minggu sekali gitu, 2 minggu sekali. Latihan? Iya, ada yang segitu. Terus kalau misalnya orang lain datang ke lapangan itu paling 2 hari sekali gitu. Maksudnya orang lainnya siapa? Orang dari luar. Jadi kayak kan nggak kita sendiri kan yang main di situ. Ada yang dari Gandul lah main ke situ. Terus ada yang dari Halim lah, dari kesini gitu. Jadi open aja sih lapangan itu buka. Jadi itu juga jadi teman sparring ya. Tapi kalau mau sendiri latihan berapa hari seminggu? Kalau misalnya itu sih, kalau misalnya bapak saya ngajak, saya latihan gitu. Karena sekarang kan lagi proses daring kan sekolahnya, jadi nggak bisa setiap hari. Paling kalau misalnya sekolah pagi, sorenya gitu. Untuk yang saat ini? Hampir tiap hari kamu latihan jadi? Ya nggak hampir juga, Ya? jarang. Seminggu bisa berapa kali kalau sekarang? Seminggu sekali lah. Seminggu sekali ya? Apa, hari Sabtu? Sabtu kadang-kadang kan kita suka latihan seleksi itu kan. Sabtu kalau nggak Minggu gitu. Terus sama hari biasanya di sore hari atau pagi gitu. Oke, itu yang rutin ya.
Kalau untuk kayak Porda kemarin 2018, kamu persiapannya seperti apa untuk latihan? Berapa kali seminggu? Kalau untuk mempersiapkan Porda kemarin sih hampir setiap hari ya. Jadi kan Setiap kita, hari? karena kan kita untuk meningkatkan inian kan, teknik kita udah nambah atau belum, pukulan kita, terus cara ngefeknya gitu, atau cara ngebendol bolanya itu ngagarain dari jauh gitu. Setiap hari ya? Hampir setiap hari. Sehari bisa berapa jam tuh? Kalau itu sih kalau sehari hampir seharian ya, paling kalau misalnya. Jadi kalau kosong kamu nggak ada kegiatan, seharian latihan di lapangan ya? Iya, kadang-kadang sih cuma sampai jam 12. Kalau misalnya capek, kalau lagi bad mood gitu kan, udah pulang, udah sorenya nggak latihan lagi gitu. Bisa juga pagi latihan, siang istirahat, sore latihan lagi. Lanjut lagi kalau misalnya itu. Gitu. Iya ya. Kamu bisa dapat emas itu merasakan nggak bahwa itu hasil latihan yang keras tadi ya? Merasakan sih. Iya ya. Artinya nggak sia-sia lah. Nggak sia-sia. Setiap hari. Di pertandingan yang di cabang olahraga yang seperti ini, faktor latihan rutin dan rajin itu berpengaruh. Pada. Jadi artinya bukan sekedar faktor keberuntungan ya? Bukan. Hasil. Paling kalau keberuntungan itu kita lihat dari lapangan sih. Kalau lapangannya jelek, bolong-bolong, ya itu faktor keberuntungan. Kalau rata, ya itu enggak. Itu aja sih. Lapangan itu kan rumput ya? Rumput. Ada sintetis, ada asli. Oh, ada sintetis juga ya? Ada. Rumput sintetis bisa. Asli lebih sulit mana? Pakai asli atau? Asli sih. Kalau asli kan dari lapangan ya kan. Kalau misalnya lapangan bolong-bolong, wah ini sih susah gitu susah, kan. Ya. Kita udah baca lapangan gitu. Susah nih kayaknya. Jadi kita nggak perlu ngefek atau apa gitu. Jadi ngasih nggak usah jauh-jauh ya gitu. Kita beritahu temen gitu. Strateginya ya. Karena relatif lapangan asli itu bisa tadi bolong-bolong atau nggak rata. Kalau sintetis relatif udah lebih rapi. Iya. Karena kan sintetis itu kan kalau untuk pertandingan di sini itu kan jarang ya. Paling kalau misalnya itu di PUPR itu tuh sintetis. Jadi dia licin. Kalau misalnya kayak pertandingan sekarang itu kan rumput kan, nggak sesuai bagus terus gitu. Jadi kita juga harus bisa baca lapangannya kayak gini. Berpengaruh ya terhadap teknik kita, strategi kita. Bisa ngubah juga strategi kita gitu. PUPR di mana tadi? Di Jakarta. Oh, Departemen PUPR. Oh, di sana ada unit pemain. Latihan juga, tempat latihan. Oh, banyak berarti orang PUPR yang ikut. Banyak. Hampir sekantor sih kantornya. Banyak sekali ya. Kantoran. Karena mungkin kalian olahraga ya, menyenangkan ya. Betul. Iya ya. Nah, jadi kamu udah mencoba latihan yang keras waktu itu berarti ya, kalau tiap hari. Selama berapa lama itu? Ya, hampir berapa? Kalau dari sebelum menjelang Porda itu sebulan lah. Sebulan? Menjelang Porda. Oh, itu intensifnya ya? Rame-rame itu? Iya, hampir rame-rame sih. Karena kan kita ngompakin tim kan, gitu. Iya. Oke, Dita, menurut kamu olahraga gateball ini akan terus berkembang nggak? Kalau menurut saya sih bisa berkembang, karena kita kan ngelihat dari luar juga kan banyak tuh yang berminat. Terus pada sekarang kan hampir pengen masuk ke PON kan, gitu. Jadi kayaknya insya Allah sih berkembang. Iya. Kalau lihat menurut kamu nih dengan tadi betul lapangan ya. Dari segi alat mahal-mahal nggak tuh? Ya lumayan lah. 3-an paling kalau stick sekarang. 3-an ya, 3 jutaan. Oh, untuk sticknya? Sticknya aja. Itu udah sama bolanya? Belum. Oh, belum. Bolanya berapaan? 600-an kalau nggak salah. 600-an berapa butir? Ya 10 semua. Oh, untuk satu tim pertandingan itu tuh ya? 600 ribuan? Oh gitu. Ya. Oke, Dita, menurut kamu atlet-atlet yang ada di Depok sekarang itu kelihatannya gimana dari segi kesiapan mereka untuk tanding atau
kerajinan dalam latihan itu kira-kira seperti apa nih sekarang nih setelah selesai Porda ya? Kan ini kan kita sekarang di 2022 baru Porda lagi. Ya, apa yang sudah atau sedang disiapkan atau kelihatannya belum terlalu siap? Paling kalau kita sih mempersiapkannya inian aja sih, kekompakan antara tim, terus sama meningkatkan teknik kita, cara mukul kita, terus sama strategi kita sih paling kita tingkatin lagi, terus sama stamina kita harus kita tambah lagi kan supaya stamina. Karena kan kalau capek juga kan kita mikir juga susah itu. Betul. Meningkatkan stamina itu menurut kamu gimana tuh? Dari pengalaman kamu? Kayak latihan fisik aja sih. Kayak misalnya kalau kita kan latihan fisik itu kan paling kayak lari gitu kan. Terus paling apa ancang-ancang ini misalnya gitu, bola apa kaki ini misalnya, kaki itu paling ini sih kalau misalnya ankle dengkul aja misalnya udah geser aja atau gitu apa cedera lah gitu ya. Susah kan untuk sparkingnya itu kan. Jadi paling kita latihannya itu aja sih. Nggak terlalu berat banget sih latihan itu. Tapi artinya latihan fisik jadi penting juga ya. Karena walaupun cuman 30 menit 30 menit itu sekali pertandingan selesai? Masih lanjut. Kita kan misalnya ada 40 tim. 40 tim itu kita kayak misalnya kita udah selesai menang lanjut lagi sampai ke 4 besar. 4 besar itu habis itu dipertandingkan lagi sampai ke final. Itu banyak sih paling. Masing-masing 30 menit. Jadi kalau misalnya tadi 40 tim ya, kamu bilang 40 tim. Dengan 40 tim kita bisa main berapa kali tuh? Bisa main 5 sampai 6 sih kalau nggak salah. Anggaplah 5 ya. Iya lah, anggaplah. 5 kali 3 15, 150 menit. 5 kali main setiap setengah jam. Karena kan banyak. Terus nunggu pemain lain dulu. Sesuai sama banyaknya tim juga sih. Gitu. Kan ada dari 40 tim misalnya masuk ke 16 atau berapa, 18 dulu, 16, 8, 4, 2 gitu. Jadi juga tergantung lapangannya ada berapa ya? Sesuai kita hitung lapangan. Iya, saya bayangkan 5 kali main, masing-masing main 30 menit. Kemudian nunggu. Ya kan? Nunggu sih sekalian istirahat. Cuman kan bete juga kelamaan nunggu. Tapi males itu nunggunya. Apalagi kalau waktu sih udah tentukan ya. Jadi nggak ada ini kok pertandingannya lama banget, nggak ada tuh ya. Nggak ada. Tapi memang nunggu 30 menit. Nunggu sekian 30 menit lagi bisa lama ya. Iya, karena kan kita gantian kan. Misalnya kita di grup A sampai apa itu pertandingan pertama, lanjut lagi ke pertandingan kedua itu misalnya B atau apa gitu. Iya. Jadi panjang ya di situ. Kayaknya memang secara fisik kita harus kuat, secara mental juga harus kuat ya, sabar dan sebagainya. Sambil dengan itu strategi bisa jalan. Betul. Gitu. Ya. Oke, Dita, terakhir mungkin ya, apa yang kamu harapkan mungkin sebagai atlet ya, agar prestasi kamu bisa meningkat lagi, terus agar Getball itu bisa lebih dikenal lagi, apa yang mungkin kamu harapkan atau mungkin kamu lakukan? Kalau saya sih harap paling kalau misalnya saya itu paling saya bisa membanggakan gitu kan, membawa nama baik Depok, gitu. Keren. Membawa nama baik Indonesia, membawa nama baik klub gitu. Terus kalau yang saya persiapkan sih paling latihan aja sih, paling rutin setiap itu gitu sih. Dan sampai saat ini kamu latihan terus ya? Alhamdulillah latihan terus. Dan kebetulan karena keluarga kamu, bapak, ibu itu juga ikut lain, kamu jadi lebih terasa semangatnya. Iya, betul. Luar biasa. Dapat dukungan lah dari keluarga. Dapat dukungan. Jadi target kamu nanti apa nih buat Porda atau Porprov yang akan datang 2022? Insya Allah sih Mas. Mas ya. Amin. Untuk nomor apa aja? Mungkin single sih. Mungkin. Minimal single. Minimal single. Terus yang peluang kamu kelihatannya untuk juga dapat emas lagi apa? Kalau saya sih berharap kayak kemarin lagi sih, double campuran lagi, tingkatin lagi. Iya. Gitu. Nggak ada yang double putri
putri ada? Double putri ada, itu perunggu pas waktu 2018 kemarin itu. Oh ya ada ya. Ada. Dan kamu sendiri nggak ditaruh di double putri? Kalau yang kemarin enggak. Oh. Kemarin kan kita double Iya. campuran. Karena ditaruh di double campuran dan berhasil. Ya. Artinya secara mental kamu siap ditempatkan sih. Siap. Single, Mau di single, mau di double, mau di atau grup bergu gitu ya, luar biasa. Iya, oke Dita ya. Siap. Kita udah ngobrol tentang Gateball. Memang orang orang-orang ya, terutama yang di Depok, warga Depok, perlu kita kenalkan nih olahraga Betul. Gateball. Saya pernah coba sekali kan waktu itu di Betul. lapangan Poncol, memang menyenangkan. Apalagi buat orang-orang yang usianya lanjut, Betul. itu saya kira saya sepakat menghilangkan stres ya. Dia juga sebagai olahraga yang nggak terlalu melelahkan tapi keringat keluar juga. Sama itu fokus ya. Fokusnya itu Iya. harus paling penting Awal sih itu. saya belajar atau nyoba Gateball, masukin ke gawang pertama lama banget itu, susah. Makanya itulah estetikanya di Iya, Gateball itu. iya. Oke, terima kasih Rita Sama-sama. sudah ngobrol. Mudah-mudahan next time kita bisa Siap. ngobrol lebih lanjut lagi ya. Oke. Oke, terima kasih. Salam olahraga Jaya. Depok. Unggul. Terima kasih. Sama-sama.